wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ala amma ba'd. Puji syukur pada Allah Ta'ala, kita kembali berjumpa lagi dalam Karib Talk. Pada kali ini seperti biasa kita akan membahas isu-isu yang hangat ya seputar dunia Islam, dan mudah-mudahan juga kita insya Allah bisa mengambil banyak hikmah daripada narasumber yang dihadirkan pada setiap kesempatan Karib Talk pada kali ini. Selalu teriring salam, semoga senantiasa diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarganya dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Alhamdulillah, pada kali ini kesempatannya sangat spesial sekali karena kita kehadiran narasumber yang Masya Allah luar biasa. Juga selain keilmuannya, jaraknya juga luar biasa karena jauh-jauh dari Surabaya nih, Masya Allah. Alhamdulillah kita kali ini kedatangan Profesor Menachem Ali. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Prof? Alhamdulillah baik. Panggil nama aja. Oh iya, panggil nama aja. Layaknya juga bagaimana kita suka ikut-ikutan fenomena di remaja ini ya, Prof. Ikut-ikutan atau istilah bahasa ininya apa Ki? FOMO ya. FOMO itu sangat common di dunia remaja lah. Jadi apa-apa ikut-ikutan. Nah, jadi banyak sekali tradisi yang sebenarnya dari sisi syariat itu bisa dikatakan tidak diperkenankan. Bagaimana Rasul juga bersabda bagaimana siapa yang mengikuti satu kaum maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Salah satu contohnya perayaan diantaranya itu yang akan dalam waktu dekat ini kita temui ya, perayaan Natal dan Tahun Baru. Ya. Dimana Tahun Baru kan identik dengan bakar-bakar kembang api, berpesta pora dan lain sebagainya. Itu menjadi fenomena yang masih sampai hari ini. Itu terjadi. Sayangnya juga diikuti oleh ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Muslim. Nah, banyak literasi yang mengatakan bahwa tradisi itu sebenarnya bentuk penyembahan dari Tuhan mereka atau penyembahan api gitu kan, karena mereka menyalakan kembang api kan di akhir tahun itu. Nah, apakah memang seperti itu dan sebaiknya bagaimana kita bersikap menyikapi hal seperti itu? Ya, sebagai Muslim memang harus tahu akar persoalannya dulu. Soal Natal tadi ya. Apakah semua kaum Kristiani itu merayakan Natal? Ini pertanyaan dari saya. Apakah semua kaum Kristiani itu merayakan Natal? Saya jawab tidak. Tidak semua. Ada kaum Kristiani yang tidak merayakan Natal. Siapakah mereka? Kaum Saksi Yehova. Kristen Saksi Yehova. Tidak mau merayakan Natal. Apa argumentasinya? Bagi mereka yang menganut Kristen Saksi Yehova itu, perayaan Natal itu identik dengan perayaan kelahiran dari orang-orang yang durhaka. Misalnya Herodes. Nah, tidak boleh dicontoh. Sehingga perayaan Natal itu dianggap identik merayakan orang-orang besar tapi menyimpang. Nah, itu kita bisa bertanya kepada komunitas Kristen Saksi Yehova, apakah betul saudara tidak merayakan Natal? Enggak, kami nggak merayakan Natal. Jadi, Natal itu di Indonesia menjadi heboh karena yang ikut merayakan adalah kita sendiri. Betul. Saudara kita yang kaum Kristiani saja tidak semua sepakat merayakan Natal. Itu poin pertama. Poin kedua, mengapa perayaan Natal tanggal 25 Desember itu begitu megah dan ramai sekali? Siapa yang ikut terlibat? Saudara kita sendiri yang Muslim. Padahal sesama Kristen di antara mereka tidak sepakat merayakan Natal tanggal 25 Desember. Kalau Katolik dan Protestan merayakan Natal tanggal 25 Desember. Sementara Kristen Ortodok merayakan Natal tanggal 7 Januari. Jadi bagi orang Ortodok tanggal 25 Desember itu bukan perayaan Natal yang benar. Makanya mereka tidak merayakan apa-apa. Jadi seandainya yang merayakan Natal itu hanya Katolik dan Protestan, minus Ortodok, minus Saksi Yehova, kira-kira perayaan Natal itu ramai atau sepi? Sepi. Kita bisa jawab sendiri ya. Jadi yang meramaikan, yang merayakan hebohnya itu siapa? Kita sendiri. Nah, ini poin pertama. Poin kedua, kita harus mencontoh kaum Kristiani sebenarnya.
Nah ini kok bisa ya kita harus mencontoh? Padahal mereka kan bukan uswah, ya kan? Iya. Tapi ada contoh yang bisa kita teladani dalam cara berpikirnya. Begini, saudara kita kaum Kristiani di Indonesia, kalau ada peristiwa Idul Fitri atau Idul Adha, ya, atau puasa Ramadan, ada nggak spanduk yang dipajang di gereja, di halaman gereja? Ada kan? Selamat Ada, ya. menunaikan ibadah puasa. Selamat merayakan Idul Fitri tahun sekian-sekian. Ya kan? Selalu ada. Pertanyaannya sekarang, ada nggak spanduk yang dipajang di gereja? Selamat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun sekian Hijriah. Ada nggak? Enggak sih. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Kan kita harus berpikir kritis di situ. Kenapa kalau Idul Fitri ada spanduk itu, bahkan ucapan selamat kepada kita, tapi tidak ada seorang pendeta pun mengatakan selamat Maulid Nabi kepada kita, atau memajang spanduk besar tertulis selamat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau dipajang, itu menciderai iman Kristiani. Berarti ada pengakuan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi, seorang rasul. Padahal dalam iman Kristiani itu ditolak, bukan sebagai nabi, apalagi sebagai rasul. Jadi cara beragama itu seperti ini, tidak perlu heboh, tidak perlu mengucapkan sesuatu, tapi biasa-biasa saja, rileks saja. Ini kan yang harus kita contoh. Tapi karena kita ini terlalu heboh, yang seharusnya itu kita harus tahu dasarnya. Kenapa kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, ikut-ikutan memajang spanduk selamat Natal tahun sekian-sekian-sekian, karena kita tidak tahu. Padahal peringatan Natal itu merayakan kelahiran Tuhan atau merayakan kelahiran Nabi. Natal itu kan merayakan kelahiran Tuhan. Sementara Maulid Nabi itu merayakan kelahiran Nabi kan. Saudara kita, kaum Kristiani, mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi saja enggan. Kita ini lebih heboh merayakan kelahiran Tuhan. Berarti siapa yang lebih lebih toleran disebutnya. Saya anggap menggunakan toleran ya. Kita ini mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan itu begitu antusias. Sementara saudara kita yang non-muslim selamat atas kelahiran Nabi saja mereka tidak lakukan. Dan itu bentuk toleransi yang benar sebetulnya. Tidak melakukan itu. Jadi siapa yang harus dicontoh? Umat Islam atau umat Kristiani? Ya, umat Kristiani kalau Ya, dalam kan? hal ini. Bukan saya yang menjawab. Anda sendiri yang jawab. Ya, tapi kalau di mana namanya? Di kita itu banyak fenomena saat Natal dan menjelang tahun baru itu tadi kita meramaikan, kita heboh lah. Nah, itu bahkan banyak dari saudara-saudara kita yang karena tuntutan pekerjaan di suatu tempat tersebut diharuskan untuk turut serta memakailah atribut Natal. Ya turut turut meramaikan lah. Bagaimana kira-kira Prof? Apakah itu dari sisi kita bahas dari sisi ininya ya? Dari syariat bagaimana? Apakah mereka itu it's okay, nggak apa-apa, karena itu hanya bentuk mengikuti SOP kerjaan, atau itu sudah menjadi masalah dengan ajaran yang dianut orang tersebut gitu loh, karena tuntutan dari SOP dari kantor tadi. Karena kan banyak ya Prof, di mall atau di mana harus pakai topi Natal dan sebagainya. Dengan dasar atau dalih toleransi tadi. Ya sebetulnya yang punya kewajiban moral tertinggi itu pemerintah kita. Pemerintah kita harus punya kebijakan yang betul-betul membangun toleransi itu. Membangun toleransi itu bagaimana menghindari chaos, bagaimana menghindari ketidakharmonisan. Maka disitulah pemerintah harus punya peran aktif. Kalau seandainya persoalan tadi itu dianggap menjadi masalah, maka pemerintah harus punya kebijakan itu untuk
bisa bersinergi dengan pemilik perusahaan, bisa bersinergi terhadap pemilik modal itu sendiri, supaya mereka yang Muslim itu bisa menjaga toleransi tapi tidak terkorbankan imannya. Nah, disinilah seharusnya ada kearifan. Jadi pemerintah membuat solusi. Dan MUI juga harus punya ketegasan. Membuat fatwa tapi memberikan solusi. Nah, sementara kita-kita yang orang-orang pinggiran ini kan kita orang pinggiran ya, memberikan edukasi kepada umat bahwa itu tidak bisa dibenarkan sebenarnya. Tapi bagaimana mereka supaya bisa tetap bekerja, tetapi tidak ikut serta dalam upacara-upacara keagamaan agama lain. Itu kan penting seharusnya. Kita menghormati agama lain bukan berarti mencampur adukkan agama lain. Tapi bagaimana menghormati itu tetap memberikan ruang bagi yang lain untuk berbeda, tetapi tidak ada pencampur adukan itu. Atau sinkretismenya di situ sangat kelihatan kan. Kalau kita ada orang yang non-muslim memaksa karyawannya untuk memakai topi Natal itu, ini sesuatu yang sifatnya tidak tepat. Karena barangkali beliau-beliau itu belum tahu mana batas-batas syariat yang benar. Barangkali mereka belum tahu. Atau mereka menunggu keputusan dari pemerintah dalam persoalan ini. Ini kan sebetulnya PR bersama ya. Kita harus punya ada keberanian untuk meminta kebijakan pemerintah agar bisa memberikan aturan yang tegas kepada pemilik modal. Supaya bisa terwujud toleransi yang benar. Karena sekarang ini kan problemnya campur aduk ya. Iya, betul. Itu problem besar untuk kita. Jadi untuk awam, untuk kita orang pinggiran ini hanya bisa menghimbau agar tidak melakukan itu. Kalau bisa pemilik perusahaan tidak boleh memaksa. Dan saya kira itu sikap yang tegas. Masalah jilbab kan begitu kan? Yeah. Jilbab itu adalah hak prerogatif setiap muslimah Indonesia. Tetapi tetap bisa bersinergi dengan pemilik modal yang non-muslim. Asal tidak ada yang dikorbankan. Nah, itu problemnya di situ. Baik, Prof, itu tadi terkait Natal ya. Terus kita geser ke perayaan yang umum terjadi di akhir tahun, yaitu Tahun Baru. Ada yang mengatakan bahwa kenapa banyak kembang api yang dinyalakan waktu perayaan Tahun Baru? Karena itu adalah dakwahnya orang-orang Majusi, jemaah api, supaya mereka mengikuti ajaran mereka semua. Apakah memang di Majusi itu ada semacam perayaan seperti itu yang mereka anggap ibadah kah atau tidak, atau itu hanya benar murni hanya sekedar hanya sekedar ya perayaan biasa aja? Di Majusi sendiri menurut sepengetahuan Prof itu apakah ada bentuk penyembahan seperti itulah? Karena itu kan yang dibahas terkait dengan perayaan Tahun Baru itu sendiri. Karena pasti selalu ada kembang api itu. Kita bakar kembang api bahkan sampai ada yang ratusan juta kan satu daerah itu mengeluarkan anggaran sekian ratus juta hanya untuk kembang api. Gitu. Ya, kalau dari sisi teologis, dari sisi keagamaan, orang Majusi itu kiblatnya itu api. Kiblat sembahyangnya itu adalah api. Sampai sekarang masih dipakai. Tapi ini harus dipahami secara teologis. Oh iya, ini bagian dari ritual agama mereka. Tapi apakah ini ada hubungan dengan kembang api itu? Ya kalau dihubung-hubungkan bisa. Tapi kalau tidak ada hubungan juga bisa. Tapi masalahnya kita tidak ada referensi untuk bisa membuktikan itu ada hubungan karena dirayakan di hari yang sama atau di bulan yang sama atau tidak. Ternyata enggak kan? Ya. Nah, itu satu. Tapi yang masalah bagi kita adalah apakah ini ada hubungan dengan Majusi atau tidak? Itu kita tidak mempersoalkan itu. Tapi masalahnya, apakah itu sesuatu yang sifatnya pemborosan? Dan dalam Islam sendiri dilarang kan? Semua hal yang sifatnya pemborosan untuk apa kita lakukan? Sekarang saya tanya, orang yang merayakan merayakan Tahun Baru, kira-kira membuang uang sekian, itu sesuatu yang sifatnya mubazir atau tidak?
Mubazir. Sangat mubazir, dan itu tidak penting untuk kita lakukan. Jadi ini kita tidak membawa nama-nama agama, tapi betul-betul safe berkaitan dengan ini penting atau tidak. Kalau seandainya itu dimanfaatkan tuh yang lain, masih bisa kan? Daripada membuang uang sekian banyak. Sama seperti orang merokok kan? Ya, Merokok, kalau merokok itu kan sebenarnya membakar uang yang kita ya punya betul. sebetulnya. Tapi kalau bahasan rokok ini ya bakal rame ini. Jadi Banyak ya. nilai manfaatnya apa, Ya, betul. kemudian tujuannya apa, dan plus minusnya apa. Kita jujur pada diri kita sendiri. Banyak nggak plusnya perayaan tahun baru? Justru yang jawabannya adalah perayaan tahun baru banyak minusnya. Tidak ada sesuatu yang penting di situ. Ya kan? Ya, betul. Jadi kalau misalnya itu ada kaitan dengan persoalan Zoroaster, masih debatable. Karena kalau dikatakan dengan ada kaitan dengan Zoroaster, perayaannya di hari yang sama juga tidak. Di bulan yang sama juga tidak. Jadi kalau ditanya apakah ini ada kaitan dengan agama Majusi, orang Majusi sendiri, enggak ada kaitan. Tetapi memang ada kemiripan, sama-sama melegalkan pembakaran terhadap dengan menggunakan media api. Ya. Ini nilai untungnya di mana? Tidak ada. Nilai positifnya juga tidak ada. Itu berarti kiblatnya ya? Kiblat ya, kiblat arah sembahyang. Itu orang Majusi menggunakan api. Lalu yang disembah sendiri itu apa? Ya, itu mereka kiblatnya itu api. Tuhan yang disebut Ahura Mazda. Yang namanya Ahura Mazda. Oke. Cuma itu disimbolkan dengan api. Oke. Disimbolkan dengan api. Dewa api. Oke. Jadi Ahura Mazda. Kalau kita kan tidak boleh menggunakan sarana-sarana lain kecuali hanya menghadap ke rumah Tuhan. Bukan menghadap kepada Tuhan, tapi rumah Tuhan. Baitullah itu. Rumahnya Allah. Di dalamnya nggak ada apa-apa. Iya. Kalau di dalam mau sholat silakan. Kalau diizinkan. Iya. Masalahnya kan tidak semua orang bisa diizinkan. Harusnya di Ya. pemimpin negara dulu. Dari orang yang penting baru bisa masuk, mau sholat menghadap kemana silakan. Bahkan kalau di dalam Ka'bah sendiri, Hajar Aswad pun berada di belakang kita. Kalau seandainya itu kita sembah, nggak mungkin kan ada di belakang kita, harusnya di depan kita. Iya kan? Betul. Jadi kalau kita masuk ke Ka'bah, itu posisi Hajar Aswad itu di belakang kita, hadapnya ke sana. Iya. Bukan menghadap ke sini. Makanya tuduhan orang-orang Muslim itu menyembah batu sebetulnya. Nah kan, apa betul menyembah batu? Buktinya kalau sholat di dalam Ka'bah, mereka membelakangi batu Hajar Aswad. Masa Tuhan disembah tapi di belakangnya? Kan tidak mungkin. Ya, Coba bayangkan. Hanya kalau di luar Ka'bah menghadap ke bangunan itu, bukan menghadap ke batu itu. Ya kan? Sementara yang di luar kota Mekah menghadap ke arah kota Mekah. Semua dunia ini menghadap ke arah kota Mekah. Yang di dalam kota Mekah menghadap ke arah Ka'bah. Yang di dalam Ka'bah menghadap kemanapun boleh. Dan Nabi mencontohkan membelakangi Hajar Aswad. Membelakangi. Artinya kita tidak menyembah objek tertentu sebagai Tuhan yang disembah. Hanya arah saja, arah. Karena banyak yang menggambarkan bahwa sesuatu yang disembah itu harus ada tampak wujud konkretnya gitu. Iya, waktu itu sempat sih Prof yang pengalaman sedikit candaan dari waktu itu sempat ke salah satu masjid lah besar di Jakarta yang memang ada lafaz Allahnya di dinding. Itu dia berada sedikit di luar lah. Di seberangnya itu ada gereja besar juga. Jadi saat itu lagi musim petir ya. Lafaz Allah tersambar. Saudara Allah tersambar, yang di katedral ngomong, wah Tuhannya kesambar petir. Karena tadi harus mempersonifikasikan atau menggambarkan suatu sesembahan itu harus ada wujud konkretnya. Padahal yang kita sembah kan bukan tulisannya, tapi Allah. Allahnya yang kita sembah. Jadi ya itulah kadang-kadang di masyarakat itu seperti itu. Baik teman-teman sekalian, luar biasa kita pembahasannya kali ini cukup banyak ilmu yang kita sudah dapatkan ya dari Prof. Minakjam, luar biasa Masya Allah. Mungkin ada pesan-pesan Prof untuk teman-teman Karib khususnya dalam rangka ikhtiar syiar dakwah
di kalangan remaja ini, karena memang kan sulit ya di tengah perkembangan medsos apalagi. Ikut-ikutan tadi, istilah FOMO itu sangat common sekali. Jadi apa dikit-dikit ikut-ikutan, dikit-dikit ikut-ikutan, dikit-dikit viral ikut, sampai yang tadinya hanya ngikutin orangnya jadi mengikuti kebiasaannya, jadi ngikutin pemahamannya juga. Sedangkan kita nggak pernah tahu pemahaman orang kan ada yang baik, ada yang kurang baik. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman. Ya, pesan saya untuk generasi milenial, terutama yang muslim dan muslimah yang hidup di era kekinian, di era yang bisa dikatakan era digital seperti sekarang ini, harus bisa menata diri. Berislam, tetap berislam, tetapi tidak kuper. Apa itu kuper? Tidak menjauh dari dunia digital, dunia modern, tapi keislamannya kokoh. Dan keberislaman ini harus ada pembimbing. Harus ada semacam komunitas. Kalau tanpa komunitas, kita akan terombang-ambing. Mana yang benar, mana yang salah, kita nggak bisa pilih secara benar. Kalau kita berada dalam komunitas, insya Allah itu akan terbimbing. Jadi menjadi muslim bukan berarti jauh dari peradaban. Tetap kita berada dalam peradaban, tetapi kita bisa punya kebijaksanaan untuk mengolah mana yang betul, mana yang salah, dalam kebersamaan keberislaman kita itu. Jadi pesan saya hanya itu saja yang biasa sampaikan. Jadi muslim bisa modern, jadi modern tetap bisa berislam. Insyaallah. Syukur saja jazakallahu khairan atas nasihatnya. Jadi teman-teman sekalian, pesan dari Prof. Menakem tadi, harus bijaksana dalam mengikuti peradaban. Jangan meninggalkan peradaban. Menjadi muslim itu jangan meninggalkan peradaban. Tetap berada dalam peradaban, tapi harus bijak. Kita harus bisa memilih dan memilah apa yang baik, apa yang buruk. Yang baik diikuti, yang buruk tinggalkan. Karena sebagai muslim harus memiliki izzah. Tapi kalau begitu, teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung di Karit Talk pada kesempatan kali ini. Prof. Menakem, terima kasih. Jazakallahu khair. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita. Dan mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan juga mendapatkan pencerahan dari apa yang sudah disampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada Kita Kopinya juga yang sudah mensupport agenda ini. Dan juga jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like channel dari Karib Official. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.